Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dengan presentasi. Nah, presentasi pertama seperti yang saya sampaikan di grup itu adalah dari Ibu Fitria Hanim. Bagaimana Ibu, sudah siap? Ya, insya Allah Pak. Bismillah. Ya, sekarang kita silakan Ibu presentasi pokok intinya tentang papernya seperti apa gitu. Tidak perlu berpanjang lebar, pokoknya intinya sudah judulnya apa, tentang apa, sudah progresnya seperti apa gitu. Silakan Ibu. Kalau ada PPT silakan di-share, kalaupun tidak ada silakan juga untuk bicara saja tentang progres tulisannya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini sebenarnya saya hanya ingin berbagi karena untuk artikel yang saya tulis ini sebenarnya pada tahun 2019 kemarin di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang pada bulan November ini sudah pernah saya presentasikan kebetulan Bapak. Jadi waktu itu ada kerjasama Dinas Pendidikan dengan pihak penerbit Pak Bayo kalau tidak salah. Jadi memang ada semacam undangan kepada kami guru-guru, rekan-rekan guru untuk membuat sebuah artikel yang pada waktu itu kami nanti akan diterbitkan kalau memang ini di dalam bentuk buku proceeding. Nah, namun karena kendala memang pada saat itu hanya ada beberapa rekan yang mengikuti, kalau tidak salah yang sampai jadi artikelnya itu ada 7 orang karena kemungkinan dengan jumlah yang sedikit jadi untuk naik menerbitkan ISBN mungkin agak kesulitan mereka. Betul. Jadi di sini saya hanya sedikit berbagi kepada teman-teman. Waktu itu ada Bu Kaca, kemudian ada Pak Kurniawan dan Bu Ida Agustina juga ikut tergabung dalam forum tersebut. Nah, sebenarnya pada dasarnya untuk menulis itu tidaklah terlalu sulit. Hanya saja barangkali saya akui pribadi ada sebuah bentuk kemalasan yang tidak bisa dihindarkan. Itu awalnya Pak ya, sedikit curhat. Jadi sebenarnya menulis itu karya saya ini waktu itu tidak sampai 1 minggu Pak jadi Pak. Karena memang saya sebelumnya sudah ada datanya, saya hanya tinggal mencari referensi, kemudian istilahnya membentuknya menjadi sebuah tulisan. Nah, sebenarnya kalau menulis kita paksakan tidak sampai 1 minggu itu bisa jadi. Namun sekali lagi saya sampaikan di sini, jadi saya hanya berbagi. Kebetulan kemarin saya ketemukan file ini, jadi saya ajukan ke Pak Urai. Kira-kira menurut Pak Urai apakah sudah layak atau memang masih perlu ada tambahan? Nanti mohon kiranya Bapak bisa memberikan feedback. Baik, di sini judul yang saya ambil adalah portofolio video sebagai sebuah bentuk penilaian alternatif kemampuan berbicara bahasa Inggris. Nah, di sini yang saya tekankan adalah pada portofolio video. Di mana di sini memang pada dasarnya permasalahan awal adalah ketika permasalahan awal yaitu ketika penilaian berbicara atau speaking anak ini terutama guru itu mengalami waktu yang sangat terbatas. Ini dalam kondisi pembelajaran pra-pandemi. Jadi pengambilan data yang saya lakukan adalah pra-pandemi. Sebelumnya saya mengambil data, kebetulan pada saat itu saya mengajar di tingkat 9. Nah, untuk waktu yang diperlukan apabila kita istilahnya mengambil dalam waktu normal, penilaian dilakukan di dalam kelas, memang tidak cukup hanya 1 atau 2 kali pertemuan, karena beberapa kendala yang dialami oleh siswa sendiri, karena memang kadang anak-anak, aduh mem, saya belum siap mem, saya belum hafal dan sebagainya. Kemudian hal tersebut dipengaruhi oleh
kurangnya kosakata, perbendaharaan kosakata, sehingga ketika mereka melakukan speaking yang otomatis mereka tanpa tag, di situ mereka mengalami macet, kadang idenya berhenti di tengah jalan. Nah, sehingga pada saat itu saya terpikirkan oleh sebuah ide bahwasanya gimana ya kalau kita ciptakan istilahnya mereka kita minta untuk membuatnya di rumah, kemudian seperti praktek langsung Pak, kebetulan ini teksnya adalah prosedur, jadi mereka itu seperti mereka how to make a fried chicken misalnya, jadi mereka langsung praktek sehingga di situ mereka aplikatif sekali, jadi anak-anak sambil misalnya menggoreng itu apa bahasa Inggrisnya, jadi barangkali terbantu juga oleh itu, nah mereka melakukannya sambil berbicara. Jadi satu adalah waktu yang terbatas sekali dengan penilaian speaking. Kemudian yang kedua adalah pemberian feedback. Nah, ketika kita melakukannya melalui video, di situ istilahnya apa namanya feedback yang kita berikan akan sangat nyaman. Dampaknya terasa ketika karena dengan video kita bisa memutar ulang, istilahnya di mana sih letak titik yang harus diperbaiki oleh anak. Nah, di situ kita berikan sehingga kalau pada penilaian konvensional melakukan penilaian secara konvensional itu tidak terekam sehingga ketika kita mengatakan Kak atau Bang, kesalahan kalian pada ini, barangkali anak sudah lupa dengan apa yang dibicarakan, sehingga dengan video kita bisa memutar ulang, kita bisa memberikan contoh yang konkret begitu Pak. Nah, kemudian selanjutnya di sana ada penilaian ini kan ragam jawaban anak, sehingga kita juga harus benar-benar objektif dalam memberikan penilaian. Itu yang melandasi saya mengapa mengambil judul ini. Kemudian selanjutnya kajian teori. Nah, kebetulan untuk artikel ini kebetulan saya itu banyak mendapat sekali sumber materinya itu seperti yang disampaikan Pak Urai pada awal pertemuan, mengambil jurnal-jurnal seperti di portal Garuda, kemudian di Google Scholar, kemudian ada beberapa yang memang ketika kita mengetikkan suatu judul, kemudian kita ikuti belakangnya PDF, nah itu larinya juga ke jurnal biasanya Pak ya. Jadi di sana kita bisa dapatkan dalam bentuk bahasa Inggris ataupun bahkan sudah ada sebenarnya yang dalam jurnal itu yang sudah dalam bahasa Indonesia. Jadi pada dasarnya menulis ini sangat gampang sekali, tapi karena faktor kemalasan tadi itu Pak. Nah, kadang di sini yang menjadi kesulitan kita adalah di untuk menentukan jenis tulisan kita atau jenis penelitian kita ini, apakah nanti dalam bentuk deskripsi ataukah classroom action research atau survei. Jadi yang menjadi kendala itu kadang kami sebagai guru itu untuk metode penelitiannya sangat kurang sekali Pak, karena kami kan tidak ada pembimbingnya. Jadi mau bertanya itu selama ini kebingungan kepada siapa kami harus istilahnya, apakah sudah benar penelitian yang saya lakukan. Nah, nanti karena penelitian ini kan tidak istilahnya dengan data yang seperti ini, dengan penelitian yang ingin kami lakukan seperti ini. Nah, seharusnya apa yang langkah apa yang kami lakukan. Nah, kebetulan kemarin melalui feedbacknya Bapak di dalam bentuk YouTube itu saya dengan rencana penelitian yang kemarin akan saya lakukan, saya menjadi paham, seandainya saya mengambil langkah deskriptif, maka yang harus saya lakukan adalah begini-begini. Ketika classroom action research, langkah yang saya ambil harus ada trimetnya. Terima kasih banyak Pak Urai atas pencerahan kepada kami. Jadi di sini saya mengambilnya deskriptif. Jadi nanti berpengaruh kepada data Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita classroom action research itu harus ada treatment, kemudian di sana memang harus ada nilai dan ada pencapaian hasil anak.
barangkali sebenarnya kalau classroom acceleration itu identiknya dengan signifikan naik. Tetapi kalau kita mau melihat kenyataannya, barangkali kita bisa mengatakan bahwa masih perlu peningkatan atau treatment yang lebih lagi begitu. Untuk rumusan masalahnya di sini bagaimana penggunaan portofolio dalam proses penilaian, kemudian bagaimana manfaat. Nah, dari rumusan masalah inilah barangkali Bapak Ibu nanti kita bisa menentukan metode penelitian seperti apa atau data seperti apa yang harus kita ambil. Jadi kalau seandainya di sini di judul kita ada peningkatan, nah berarti ada data nilai yang harus kita ambil dari anak. Nah, kebetulan di sini saya tidak ada istilahnya tidak melihat dari hasil yang dicapai anak, tetapi bagaimana proses portofolio saya itu di dalam penilaian. Nah, kemudian manfaatnya seperti apa. Sehingga metode penelitian yang saya ambil adalah deskriptif, kemudian rancangan penelitiannya adalah deskriptif dengan saya menggambarkan data-data dari yang saya dapat dengan metode kualitatif, berarti tidak ada angka di sini. Nah, selanjutnya pengumpulan data yang saya lakukan adalah yang pertama berupa dokumentasi, Bapak Ibu di sini. Di mana saya hasil dokumentasinya ini pastinya adalah belum dari hasil nilai, tetapi hasil unjuk kerja siswa berupa video. Jadi video yang dikumpulkan oleh anak-anak didik kita tadilah yang sebagai datanya. Kemudian observasi, saya melakukan observasi partisipatif karena memang saya sendiri adalah selaku gurunya dan saya terlibat langsung dalam proses penggunaan portofolio tersebut. Dan yang ketiga adalah wawancara. Jadi wawancara di sini adalah untuk melihat manfaat penggunaannya sendiri, bagaimana respon anak bagaimana respon anak terhadap penggunaan portofolio tersebut. Jadi kita bisa melakukannya yang saya lakukan kemarin itu sembari di dalam kelas saya ajak anak ngobrol 1-2. Jadi mereka seolah-olah bercerita aja, tidak tertekan, misalnya mereka takut menjawabnya. Jadi ketika sambil waktu senggang saya ajak mereka ngobrol, kemudian saya tanyakan kira-kira gimana dengan penggunaan tersebut. Nah, dari hasil yang saya dapat bahwa anak-anak memang sangat antusias. Ya, kami nyaman, merasa lebih nyaman. Kemudian persiapan yang kami lakukan juga lebih nyaman, istilahnya mereka lebih banyak waktu. Kemudian kami seolah-olah memang melakukannya langsung, karena kebetulan kalau misalnya tag prosedur kemarin mereka membuat ayam goreng harus praktek di kelas, nah cukup ribet juga itu karena banyak waktunya lagi yang akan kita gunakan. Jadi mereka dengan bekerja di rumah, mereka lebih mempersiapkan diri. Nah, kemarin ada memang yang mempertanyakan gimana Bu seandainya anak-anak ini bukan berbicara, tetapi mereka itu kalau di rumah kan kita tidak bisa kontrol. Barangkali ada yang temannya yang megang tag, kemudian dianya hanya melihat tag tersebut. Nah, itu kita sebagai guru pastinya yakin ya, kita tahu bisa membedakan kira-kira siswa mana yang memang dia itu menghafal atau melihat tag dengan yang memang benar-benar dia speak itu atau berbicara secara langsung. Jadi kita bisa lihat dari situ. Yang pertama kita bisa lihat dari eye contact-nya, kemudian dari intonasi dia berbicara, seperti itu. Jadi kita bisa membandingkan nanti. Kemudian analisis datanya. Di sini deskripsi dari tahapan penggunaan dan keterbermanfaatan. Jadi kita lihat bagaimana proses yang dilakukan, proses dari awal kita mempersiapkan materi, kemudian menyampaikan materi, sampai mempersiapkan bentuk tugas. Nah, itulah yang kita lihat bagaimana keterkaitan antara satu proses dengan proses yang lain. Kemudian
dari data-data yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita urutkan tadi, kita melihat lagi. Jadi ada dalam bahasa istilahnya ini apa ya? Ada antara data dengan teori itu kita bantemkan. Apakah memang ada kesesuaian? Jadi misalnya saya di sini mengambil teori, nah hasilnya. Nah ini hasil ini adalah pembahasan yang saya lakukan. Kemudian manfaatnya, Pak. Nah, jadi di sini pada manfaat penggunaan video ini, misalnya contohnya ketika kita sudah menemukan data yang kita dapatkan, misalnya yang pertama adalah meningkatkan motivasi anak. Yang pertama adalah di sana lebih meningkatkan motivasi anak, maka kita lihat, nah teori mana yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga itulah yang menguatkan hasil penelitian kita dengan teori. Jadi penelitian kita yang kita lakukan atau dari data yang kita telaah tadi tidaklah melenceng, tidaklah seenaknya kita dalam mengambil kesimpulan. Nah, itu yang Pak Urais, sedikit sharing yang saya lakukan. Jadi barangkali masih banyak kekurangan di dalam tulisan saya, dapat memberikan feedback atau tambahan. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Fitria. Kita langsung komentari dan feedback aja. Pak Patiantoro, itu artikelnya sudah saya kirim ke WA Bapak ya. Kalau seandainya ada hal-hal yang mau dikomentari, silakan. Kami giliran saya dulu. Saya sepintas saja saya lihat artikel Bu Fitria itu yang paling pertama ya yang saya lihat itu adalah jumlah kata. Kalau kita mau lihat ini, kalau misalkan baru 1000 kata misalnya gitu, itu masih banyak yang harus dikerjakan. Nah karena ini sudah hampir 4000 kata gitu, berarti ini benar-benar sudah istilahnya siap untuk dipublikasi. Yang kedua yang saya lihat itu adalah unsur-unsur dari artikel ya. Yang jelas di sini sudah ada judul, sudah ada abstrak, kata kunci, kemudian pendahuluan. Pendahuluan situ bisa di dalamnya ada teori ya yang mendukung itu. Sepertinya di sini Ibu tidak memisahkan antara pendahuluan sama kajian pustaka. Kalau dalam jurnal artikel memang ada sebagian yang memisahkan, ada sebagian yang tidak. Tetapi ini sangat tergantung dari permintaan jurnal nanti. Nah, kalau jurnal ini minta dipisahkan, berarti kita pisahkan. Kalau disatukan, berarti kita satukan begitu. Kemudian yang kedua metode penelitian sudah ada. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan sudah ada dua-duanya. Nah, oleh karena itu kemudian kesimpulan dan bukan daftar isi namanya ini referensi ya, daftar pustaka atau daftar referensi. Yang terakhir nih Bu, mungkin Ibu salah ketik kali. Nah, dari itu semua saya belum baca kualitas daripada tulisan ya, karena kalau menurut saya kita yang penting lengkap dulu ya. Kita lengkap dulu, semua unsur sudah ada, itu sudah bisa kita kirim ke jurnal ya. Nah, saya sudah untuk Ibu Fitria saya sudah carikan jurnalnya dan jurnal yang ada di Untan ya, dan alhamdulillah istilahnya mereka membolehkan, dalam arti judulnya itu kan biasanya jurnal itu sesuai dengan judul dan abstrak. Kalau seandainya judul dan abstraknya itu berkenaan atau bersesuaian dengan visi misi skop daripada jurnal tersebut, maka mereka biasanya mau menerimanya. Nah, kalau untuk feedback ya, yang pertama kalau menurut saya itu ini kan tentang video ya,
portofolio video, ya, portofolio video, kemudian tentang alternatif, penilaian alternatif. Jadi dua hal itu yang benar-benar harus dibahas, ya. Apa yang dimaksud dengan portofolio video dan apa yang dimaksud dengan alternatif penilaian. Nah, kalau alternatif penilaian itu kan seolah-olah penilaian yang mungkin di luar dari kebiasaan gitu. Kita menilai gitu ya. Tapi ini harus berdasarkan sebuah ilmu dan itu harus dibahas di introduction atau di pendahuluan atau tepatnya sebenarnya di kajian pustaka. Tapi kalau di sini kajian pustaka dan pendahuluan disatukan jadi satu section, satu bagian itu tidak masalah. Intinya itu ya. Kemudian karena ini deskriptif berarti kan hanya mendeskripsikan, hanya menjelaskan bagaimana proses sebuah kejadian. Kalau ini kan bagaimana penggunaan portofolio, kemudian bagaimana manfaat penggunaan portofolio. Nah, yang jadi pertanyaan adalah datanya apa? Misalkan data untuk pertanyaan nomor 1 itu dijawab dengan data apa? Bagaimana penggunaan portofolio itu untuk menjelaskan bagaimana itu mendeskripsikan kegiatan siapa gitu. Nah, itu harus jelas. Misalkan kegiatan guru si A si B, walaupun dia tidak disebut namanya, tapi kita tahu bahwa itu ada. Kan berarti menggunakan, kan proses terjadinya, proses bagaimana menggunakan portofolio video itu sebagai penilaian kemampuan berbicara siswa. Nah, itu harus ada datanya. Datanya dalam bentuk apa? Kalau misalkan dalam bentuk interview, maka di data analisis itu harus ada bukan contoh ya, kutipan-kutipan dari interview. Misalkan guru A mengatakan begini-begini, kalau saya menggunakan misalkan portofolio video, saya akan begini. Nah, gitu kan, misalkan. Maka itu harus ada. Nanti kalau di sini kan belum ada sepenggal data yang kita presentasikan. Ini kutipan-kutipan itu tidak perlu banyak, mungkin ada 2-3 kutipan dari beberapa jawaban atau kalau itu dari interview, tapi kalau dari hasil pengamatan misalkan itu adalah catatan lapangan yang berupa catatan lapangan yang berupa catatan gitu ya, field note yang benar-benar menjadi data. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam hasil penelitian. Kemudian pertanyaan nomor 2 misalkan nih tentang apa tadi? Manfaat, Pak. Manfaat. Nah, ini manfaat menurut siapa gitu kan? Kalau misalkan menurut guru, ya siapa yang ditanya? Atau menurut siswa? Seperti apa? Pakai survei, pakai interview dan sebagainya. Intinya itu manfaat yang Ibu list di sini misalkan ya, saya sebut di sini. Siswa, Pak, kalau di situ. Itu kan manfaat dari penggunaan ya, bla bla bla. Di sini misalkan siswa mempunyai lebih banyak kesempatan. Itu tuh datanya dari mana kok tiba-tiba ada ini gitu loh. Perbendaharaan kata yang kurang dimiliki oleh siswa dapat teratasi. Nah, itu tuh datanya itu apa? Ini kan seperti sudah data dari sebuah kesimpulan. Nah, sementara kalau yang namanya hasil penelitian itu harus menunjukkan data. Nah, kalau datanya itu berasal dari interview, ya transkrip interviewnya mana? Kalau itu data dari observasi lapangan, ya mana catatannya gitu. Nah, itu semua data harus ditunjukkan di sini. Sekali lagi saya katakan bahwa data yang ditunjukkan di bagian ini itu tidak
Tidak mesti banyak. Pokoknya ada penggalan-penggalan ataupun kutipan-kutipan daripada data yang sudah kita kumpulkan. Jadi jangan langsung jangan langsung ini namanya bukan data, tetapi ini adalah sebuah summary bukan abstrak namanya, ekstrak ya, ekstrak dari sebuah data. Jadi kita bukan hanya minta ekstraknya saja, tetapi juga adalah datanya. Nah itu yang disebut dengan KTI kan, karya tulis ilmiah itu. Kalau ilmiahnya ibaratnya sekarang itu harus menunjukkan data. Nah itu kemudian pembahasan itu harus didukung dengan referensi. Nah, saya lihat di sini sudah ada, tapi kalau bisa referensinya yang lebih kini lah, lebih terakhir. Karena portofolio video itu kayaknya adalah isu yang sangat current, sangat kekinian hari ini. Jadi mungkin 1-2 gitu harus dimasukkan referensi yang lebih current. Kemudian yang terakhir ya ini referensinya sudah mencukupi atau belum ya? Dia kan minimal 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya ini sudah sih ya. Sudah minimal itu sudah terlampaui ya. Nah itu kira-kira Bu Fitria ya hal-hal yang perlu kalau bisa diperhatikan tadi itu. Karena saya sangat berharap tulisan Bu Fitria ini bisa kita terbitkan di jurnal gitu. Saya sudah menghubungi jurnal pembelajaran prospektif. Itu bisa diterima katanya gitu, tapi tentunya dengan perbaikan, dengan poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi silakan Ibu pikirkan dan mungkin ada hal yang nanti mau ditanyakan, mungkin nanti setelah ini saja kita bisa berkomunikasi lewat Japri. Oke, tadi secara teknis dan secara pengambilan data ya, tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Ure Salam. Ya. Jadi yang penting di dalam menulis tadi datanya itu disesuaikan dengan apa yang ingin Ibu tuliskan gitu ya. Jadi tadi untuk data-data yang seperti ini seperti summary gitu ya. Jadi saya hanya menambahkan apa yang disampaikan Pak Ure, memang itu hal-hal mendasar yang harus dilakukan Bu Fitria dalam rangka hasil dari pembahasan sebuah penelitian itu apa, baik itu penelitian yang mendalam maupun penelitian yang sifatnya sederhana gitu ya, tetapi yang menjadi tolak ukur adalah data langsung gitu ya. Saya pikir untuk tambahan dari saya hanya mempertajam dari Pak Ure itu mengenai pentingnya data yang dimaksud sesuai dengan judul, metode, kemudian hasil itu. Karena semuanya sebetulnya sudah sistematika ini sudah cukup bagus gitu ya. Tinggal bagaimana memasukkan hal-hal teknis yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ure. Terima kasih Pak Ure. Terima kasih Pak Dr. Patriantoro. Ya, Bu Fitri, mohon maaf kita tidak ada ini ya karena kita bagi waktu dengan yang lain. Iya Bapak, terima kasih. Iya, nanti kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa lewat Japri.